please you every day. I want you to take control, turn of my heart and soul. Your kingdom come, your will be done.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita sama-sama bersukacita. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, bangkit surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang yang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Baik Bapak Ibu Saudara, tepat hari ini kita juga akan memperingati Harnas Kaum Muda. Kiranya bukan hanya kaum muda hari ini yang bersemangat, apinya menyala-nyala untuk memuji Tuhan, tapi kiranya kita seluruh jemaat Tuhan, kita mau hadir dengan penuh semangat dan sukacita. Kita mau menyerahkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Tuhan, inilah hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang melihat hati kita semua. Kita mau katakan, Tuhan, aku cinta padamu ya Bapa. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan sama-sama, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu.
ya Bapa. Engkau sendiri yang akan melihat ya Bapa. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu, membawa hati kami, inilah perasaan kami Tuhan. Kami cinta padamu Tuhan, kami rindu ke dalam hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memulai ibadah pagi hari ini. Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Biarlah Roh Kudus turun di atas kami Tuhan, dan biarlah api kami menyala-nyala Tuhan, untuk kami boleh semangat, boleh bersukacita Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Kami mau memuliakan nama-Mu dan meninggikan nama-Mu. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, seperti biasanya jika kita ibadah, kita akan memulai dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Dan hari ini bertepatan dengan Harnas Kaum Muda. Seperti biasa juga kaum muda jika ibadah kami akan sama-sama mengucapkan dasa ikrar kami, menyatakan bahwa kami mau taat, kami mau setia di dalam Tuhan. Dan saat ini sebelum menyanyikan Mars Kaum Muda, kami akan mengucapkan bersama-sama dasa ikrar kaum muda. Boleh saya mengajak Bapak Ibu Saudara juga untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan sama-sama mengucapkan dasa ikrar kaum muda, karena saya yakin bukan hanya kaum muda secara umur, tetapi kita semua mempunyai jiwa muda, semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dasa ikrar kaum muda. Dasa ikrar kaum muda utusan Kristus. 1. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. 2. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. 3. Mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. 4. Mempertahankan derajat kekristenan dalam kehidupan. 5. Bersaksi dari Kristus dengan kata dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil di tengah-tengah masyarakat. 7. Membangunkan perhatian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di kalangan sendiri dan daerah-daerah lain. 8. Tetap setia dan menolak kewajiban dalam gereja. 9. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap-tiap waktu dengan senang untuk Tuhan. Kiranya dasa ikrar ini menjadi pengingat untuk kami semua, untuk kami boleh tetap setia dan taat di dalam Tuhan. Mars Kaum Muda GSCA. Suci
utusan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau gitu kita akan sama-sama membawa kabar Injil dimanapun kita berada. Amin. Tema kaum muda, Harnas kaum muda tahun ini adalah Extreme Impact, di mana kita diminta, ditugaskan untuk menjadi dampak yang luar biasa, tidak biasa. Jadi dampak luar biasa yang tidak biasa, yang dimana kita harus menjadi beda dengan yang lainnya. Kita mempunyai tugas, kita menjadi utusan Kristus untuk kita boleh menjadi terang dan garam dunia, untuk menjadi lebih kuat, untuk menjadi lebih hebat, menjadi pemenang, untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau angkat lagu pujian, Ku Mau Menjadi Kuat. Kita mau jadi terang buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini jika lihat di sekeliling di dalam gereja, Bapak Ibu tidak melihat banyaknya kaum muda yang datang karena keadaan kita di dalam pandemik ini, tapi saya yakin kaum muda saat ini sedang bergabung di rumah melalui ibadah online. Halo Shalom kaum muda, dimanapun kaum muda berada, mari kita sama-sama untuk semangat memuji Tuhan. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, inilah persembahan spesial dari kaum muda. Walaupun kami tidak bisa berkumpul bersama, tapi kami selalu berusaha untuk kami boleh menjalin komunikasi, untuk selalu dekat satu dengan lain, untuk menjalin kasih di dalam Tuhan.
dan kami mau menjadi berkat, mau melakukan tugas sebagai utusan Kristus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Inilah persembahan kaum muda utusan Kristus GSCA Immanuel Boyolali. Pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang tersesat, hati kami hilang seperti hatimu Yesus. Tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Marilah Roh yang dalam melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Marilah Roh yang rela, Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang tugas kami, beri kebenaran bagi kami. Marilah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Demikianlah persembahan kaum muda utusan Kristus GSCA Immanuel Boyolali. Dan inilah hati kami, kerinduan kami untuk kami bisa menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, dan kiranya kami boleh mempunyai keberanian utuh di dalam Tuhan Yesus untuk kami bisa menjadi terang dan garam dunia. Begitu juga doa kami terbaik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita menjadi utusan Kristus, pasukan Kristus, anak-anak Tuhan yang bisa menjadi berkat untuk orang-orang seling kita. Amin. Kita akan angkat lagu pujian Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami hanya kami taruh di kaki-Mu Tuhan. Segalanya dapat dijamin di dalam nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan inilah hidupku ya Bapa. Tuhan inilah hidupku, ku mau serahkan di dalam-Mu ya Bapa. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, segala cita-citaku masa depan. Kami serahkan untuk menjadi milik-Mu ya Bapa, menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Ya Tuhan, pakailah hidup kami ya Bapa. Bawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami dalam kami menjalani setiap hari kami. Biarlah kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan, menjadi berkat sampai bumi boleh melihat kemuliaan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan jamah kami semua Tuhan, satu persatu tanpa terkecuali. Dan kami serahkan hati kami, pikiran kami hanya ke dalam-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mau ajak Bapak Ibu, jadi hari ini harnesnya kaum muda. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk kita ucapkan bersama-sama ini Extreme Impact. Jadi ketika nanti saya bilang utusan Kristus, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kalau anak-anak ini gaya TikTok gitu ya, mau gini boleh gini, ekstrim, oke ya. Kita percobaan dulu. Utusan Kristus, Extreme Impact gitu ya. Oke, satu kali lagi saya coba, nanti kita yang beneran. Oke. Utusan Kristus, kurang semangatnya, rohnya, jiwanya kurang nih. Kalau saya beri contoh gini, utusan Kristus, Extreme Impact. Nah, gitu ya. Ketegasan untuk kita berdampak bagi lingkungan luar kita. Utusan Kristus, Extreme Impact. Nah, silakan duduk. Extreme Impact, dampak yang luar biasa, dampak yang lebih daripada yang diharapkan segelintir orang. Itu yang akan dicapai oleh GSJA. Betapa luar biasanya pemimpin-pemimpin GSJA di dalam kaum muda, juga BPP kita yang mencanangkan bahwa mulai tahun 2021 anak-anak muda akan berkarya bagi gereja. Anak-anak muda akan memimpin di dalam gereja. Dan ini sudah disusun 4 tahun yang lalu dengan tema yang progresif. Yang pertama, clear sight. Bagaimana seorang mengetahui panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Habis itu running the vision. Bagaimana seseorang melaju dengan cepat untuk mencapai visi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Berikutnya yang tahun kemarin, climb higher. Bagaimana kita berada di puncak tertinggi
dalam kedekatan kita dengan Tuhan, dalam keintiman kita dengan Tuhan, dan diharapkan setiap orang, kaum muda, utusan Kristus yang tinggal dekat dengan Tuhan memiliki dampak yang luar biasa bagi lingkungannya. Ada amin? Kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di ayat tema ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Bapakku dipermuliakan, kamu berbuah, tidak cukup banyak berbuah, tetapi berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita tinggal di dalam kekristenan yang mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada perintah penting yang harus kita kerjakan untuk kita menghasilkan buah. Dan bukan hanya sekedar menghasilkan buah saja, tetapi buahnya harus Bapak Ibu nanti boleh lihat di ayat yang sebelumnya. Rasa-rasanya kejam kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita nggak berbuah, bahkan nanti akan dipotong, dibuang. Bapak Ibu mau dipotong? Gereja Tuhan akan dimurnikan jika anak-anak Tuhan tidak mengambil peran, tidak terpanggil sesuai dengan rencana Allah untuk berbuah ini. Selesai. Tapi puji Tuhan, di tahun 2020 bulan Maret di Indonesia ada pernyataan bahwa pandemi melanda Indonesia. Apa yang terjadi? GSJA One punya kerinduan untuk menjadi modern dan terdepan. GSJA Immanuel Boyolali juga tidak mau ketinggalan. Kita mau menjadi modern dan terdepan. Amin. Pendahulu kita dari Bapak Petrus sering memantau ibadah kita. Almarhum Bapak Titus, saya nggak tahu kegiatan di surga apa. Apakah juga termasuk memantau kita seperti ini? Ibu Gembala punya kerinduan kita di tengah kota, bagaimana gereja ini boleh berdampak bagi lingkungan, bagi kota yang ada di sekitar kita. Ini yang harus kita kerjakan. Dan berikutnya di dalam firman Tuhan yang lain saya mau ajak Bapak Ibu baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi extreme impact ini bukan hal-hal yang buruk. Karena panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi rencana Allah adalah segala sesuatunya pekerjaan baik, dan tujuannya untuk Allah dipermuliakan. Kalau kita memberikan dampak ekstrim tetapi negatif dan dianggap orang itu mengganggu kehidupan bermasyarakat, itu bukan anak-anak Tuhan yang sejati. Tapi kalau kehadiranmu di masyarakat, di pekerjaan, itu membawa dampak yang positif dan bahkan dirindukan oleh banyak orang untuk kehadiranmu ada di tengah-tengah mereka, kita sudah di dalam rules. Kita sudah ada di dalam rel yang benar. Tapi kalau ada di dalam satu komunitas kita datang ke orang lain malah menghindari kita, pertanyaan besar. Apakah ada kebencian? Tapi perintah Tuhan meskipun kita dibenci, kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya bahkan. Kasihlah sesama manusia. Ini yang harus kita kerjakan. Dan kita tahu semua bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah begitu mengasihi dunia dan kita kepanjangan tangan utusan Kristus yang ada di dunia. Mari kita menjangkau semua orang untuk menikmati kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Jaminan keselamatan untuk kehidupan setelah kematian, jaminan kehidupan di masa dunia ini. Kalau tadi di lagunya anak-anak kaum muda, mau tolong yang sakit dan miskin, saksikan Kristus selamanya. Apakah kita sudah bergerak di situ? Maju semua pemuda buat Yesus, bukan buat gereja kita sendiri, bukan untuk gembala sidang, bukan untuk pengurus gereja, bukan untuk pengurus kaum muda, tetapi semuanya adalah untuk Yesus. Bapak Ibu siap maju untuk Yesus? Mungkin rasa-rasanya kita hari ini dibawa kayak mundur, tapi hari ini kalau kita berpikir positif, kita sedang diajak Allah untuk akselerasi, percepatan menuju kemodernan.
Di luar negeri bahkan sudah terjadi bagaimana seseorang pentas di depan masyarakat seperti ini, tetapi dilakukan di tempat lain orangnya hadir secara hologram. Rasa-rasanya orangnya sudah hadir. Itu teknologi 5.0. Di Indonesia pemerataan 4G-nya aja belum jalan. Ini kita mau berdoa bagaimana GSJA yang ada di seluruh Indonesia nantinya juga boleh berdampak demikian rupa. Teknologi berkembang, Allah kita Allah yang progresif, dinamis, kuasa yang diberikan Allah itu bisa berlaku di zaman apapun, termasuk di zaman pandemi ini. Tuhan akan memberi jalan keluar, segala sesuatunya untuk kita dibawa di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikutnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ini untuk anak-anak muda. Tapi kiranya orang-orang tua yang berjiwa muda boleh mengamini ini juga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Bahkan para pemimpin kami di kaum muda, Departemen Kaum Muda Nasional mulai menyadari hal ini. Kenapa Departemen Kaum Muda Nasional yang memimpin juga tua-tua? Bagi mereka merasa tua. Kaum muda ini punyanya kaum muda. Mari yang muda segera naik untuk kita bisa maju bersama-sama. Nah, jangan sampai ini terjadi ketika seseorang menilai bahwa dirinya rendah, dia tidak akan berekspresi, tidak akan berkreasi karena ditekan oleh mental yang buruk ini. Tapi ayat firman Tuhan di sini bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Tentunya ini bukan untuk kaum muda saja, tetapi mari kita yang terpanggil jadi anak-anak Allah, menjadi murid-murid Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang dijadikan teladan, model oleh orang lain. Oh, kalau kita hidup itu seperti A, dia pengikut Yesus. Kalau dia ngomong ya juga iya, tidak. Hati dan mulut seragam, pikiran dan mulutnya sama, bukan ditutup-tutupi. Hari ini banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan mencuri pun sudah mencuri secara belak-belakan. Itu apa? Terang-terangan dalam bahasa Indonesianya. Mohon maaf saya pakai bahasa Jerman dikit ya. Cece rekaman Boyolali gitu ya. Jadi terang-terangan, mencuri terang-terangan. Dan itu saya alami sendiri. Bagaimana Tuhan memberi hikmat untuk saya menemukan pencuri. Luar biasa Tuhan kasih hikmat. Bagaimana kita diberikan Tuhan hikmat untuk melakukan perbuatan yang baik, untuk membawa orang itu hidup tidak dalam kejahatan. Tetapi kita mau jadi terang di tengah masyarakat yang di dalam kegelapan hari ini. Marilah kita semua umat Tuhan, kita mau menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih. Hari ini banyak orang yang membutuhkan kasih. Suruh ditinggal di rumah sendirian, ndak boleh kemana-mana, tetapi jarang disapa. Akhirnya orang malah depresi. Banyak terjadi hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tapi saya yakin dan percaya, mujizat Tuhan yang nggak pernah dipikirkan kita juga akan terjadi hari-hari ini. Ketika kita anak-anak Tuhan siap terpanggil sesuai dengan rencananya. Seperti di dalam Ulangan pasal 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini, kau lakukan dengan setia. Kita semua siap naik? Gereja GSJA Immanuel siap dibawa naik? Lakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Otomatis kalau kita naik, kita jadi pemimpin dunia ini, kita akan membawa dampak. Dari apa posisi kita, kita bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, di bawah kita bahkan. Kita memiliki kebijakan yang bisa mengatur itu. Dan Tuhan menjanjikan yang demikian. Ketika setiap anak Tuhan setia melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, melakukannya dengan setia,
janji Tuhan, kita akan naik. Kita menjadi kepala. Kita bukan ekor. Dan kita tidak akan mengalami penurunan ini. Hari-hari ini kesaksian dari pendeta-pendeta luar biasa GSJA. Di masa pandemi yang notabene dibilang resesi, ekonomi sulit. Tapi banyak gereja GSJA membangun. Kita siap mau juga ikut membangun gereja kita. Bukan untuk keegoan kita, tapi buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Bu Gembala Sidang tadi sempat berbicara dengan saya di depan. Bagaimana GSJA ini mau lebih lagi setia untuk berdoa. Bagaimana ada tercipta persekutuan-persekutuan doa di masa pandemi ini. Kalau yang dahulu kita dibilang doa kita levelnya bawah gitu. Tapi mari kita akan naik. Salah satunya tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita lakukan itu untuk nama Tuhan. Media apa yang bisa kita lakukan nanti? Kiranya Tuhan akan beri kita hikmat dan tercipta persekutuan doa terjadi di gereja kita. Kesetiaan membaca merenungkan firman Tuhan ada di gereja kita. Setiap anak Tuhan melakukan firman Tuhan dengan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saya pastikan ketika itu terjadi, berkat Tuhan turun atas hidupmu masing-masing. Siap menikmati berkat Tuhan? Lakukan firman Tuhan dengan setia, siang dan malam. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tidak ada tawar-menawar. Ketika kita setia melakukan firman Tuhan, berkat Tuhan turun atas kita semua. Di dalam Matius 5 ayat 16. Akhirnya Bapak Ibu, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Akhirnya apa manfaat extreme impact ini? Ketika kita berdampak buat lingkungan, di dalam kegiatan sosial, di dalam kasihmu, di dalam perkataanmu, di dalam tingkah lakumu, kiranya mereka boleh melihat Yesus, Tuhan Juru Selamat kita melalui hidup kita masing-masing, dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap orang, setiap kaum muda boleh memiliki dampak yang positif di tengah-tengah masyarakat. Saya undang pemain musik singer untuk maju ke depan. Extreme impact, berdampak yang luar biasa bagi lingkungan, berdampak bagi saudara-saudara, berdampak bagi tetangga, berdampak bagi pemerintahan. Ini yang akan kita kerjakan bersama-sama. Tentunya dengan senantiasa tinggal tetap dekat di dalam Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingini. Tuhan, mari kita ambil tugas kita. Mari kita masuk di dalam panggilan Tuhan untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang. Extreme impact, berdampak dimanapun kita berada. Pekerjaan Tuhan yang baik terjadi atas hidup kita, dan berkat Tuhan turun atas ke kita semua. Kita bangkit berdiri. Tuhan, ini tugas kami. Keberanian dari Tuhan turun atas hidupmu untuk kita berdampak bagi setiap orang di dunia ini, sehingga mengenal Yesus sebagai Tuhan, menikmati berkat di dalam hidupnya. Oh, haleluya. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Kita pujikan lagu ini dari depan dengan segenap hati kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa turun atas hidupmu, mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami Bapa, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami.
kepada setiap kami ya Tuhan. Taruhlah Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap hidupnya dipakai Tuhan untuk memberikan extreme impact, untuk memberikan dampak yang luar biasa bagi lingkunganmu dimanapun kau berada. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan saya mau berdoa, ketika Allah menyertai hidupmu, Roh Kudusnya Tuhan turunkan untuk hidupmu, kita semua memiliki keberanian untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hidup dalam gelap, dan kita menangkan bagi nama Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Hamba-Mu menengadahkan tangan ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Roh Kudus turun atas hidup mereka. Beri keberanian kepada kami ya Tuhan, untuk kami berdampak yang luar biasa, untuk kami menyalurkan berkat Tuhan yang turun ke atas kami. Berkat keselamatan akan kami salurkan kepada setiap orang yang belum menerima. Berkat rohani yang sudah kami terima, kami mau salurkan bagi banyak orang. Berkat Tuhan di dalam hidup kami mau kami salurkan bagi banyak orang. Hikmat akal budi yang daripada Tuhan kami mau gunakan untuk memberikan dampak yang baik bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi masyarakat, bagi pemerintah. Dan kami mau semua maju di dalam Tuhan. Yesus Tuhan kami dipermuliakan. Semua jemaat kaum muda utusan Kristus GSJ Monal Boyolali khususnya, Tuhan berkati dengan kelimpahan berkat-Mu. Apapun yang mereka perbuat boleh berhasil, dan kami hidup tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kami yakin dan percaya Tuhan akan membawa kami semua naik, membawa kami menjadi kepala dan bukan ekor, dan kami bisa berdampak bagi lingkungan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau pergi ya Tuhan untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu. Pakai setiap kami yang ada di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu, memberi hikmat pewahyuan, keberanian kepada setiap kami, untuk kami bersaksi bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Berkat damai sejahtera Tuhan berikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu dan kami siap melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami siap memberikan dampak yang baik bagi dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta. Di masa pandemi ini kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, pertolongan bagi para pemimpin negara kami, sehingga kami boleh ada jalan keluar, dan hal-hal yang itu bersangkutan dengan ibadah kami sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan akan tolong. Kita akan berdoa buat khusus hari ini untuk kaum muda, biar Tuhan pakai di dalam negara ini. Dari gereja kami Sidang Jemaat Allah seluruh Indonesia mengadakan harnas, kiranya Tuhan akan menolong sehingga kaum muda dari gereja kami boleh dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang di surga, Allah yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan buat kami Tuhan untuk datang kepadamu. Dengannya ucapan syukur kami bila kami telah ada di dalam bumi Indonesia ini, karena Engkau ada rencana yang baik buat kami, terutama buat kaum muda kami Tuhan, dari gereja GSJA seluruh Indonesia pada saat ini yang mengadakan harnas. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga ya Tuhan kaum muda kami boleh menjadi
tangan-tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, terutama buat generasi yang saat ini, dari generasi muda, anak-anak yang ada dan kelak kemudian hari. Mereka boleh dipakai oleh Tuhan menjadi penjangkau jiwa. Bahkan mereka Tuhan menjadi saksi, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, di kelak kemudian hari Indonesia menjadi Indonesia yang jaya, karena kami sebagai anak-anak Tuhan berperan di dalam negara ini. Kami akan menjadi saksi-saksi, menjadi berkat kepada bangsa ini, sehingga kami ya Tuhan boleh berjuang terus untuk negara dan bangsa ini menjadi negara yang maju, negara yang sangat-sangat ya Tuhan dikagumi di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau baik. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat sekeliling kami, di kota kami ini. Kiranya Tuhan pakai ya Tuhan gerejamu, GSJA di tempat ini menjadi berkat seluruh jemaatmu dari tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kota kami menjadi kota yang sangat-sangat ya Tuhan dikagumi oleh kota-kota yang lain. Dan kota ini akan menjadi kota yang menjadi berkat kepada siapapun, terutama dari gerejamu di tempat ini. Jemaat di sini berdoa bersama-sama pada saat ini di dalam nama Yesus. Gereja ini di kelak kemudian hari menjadi negara, menjadi gereja yang sangat-sangat ya Tuhan kami kagumi. Dan demikian juga menjadi gereja yang maju, modern, bahkan Tuhan terdepan. Demikian juga dengan bangunan gereja Tuhan, kiranya Tuhan akan tolong untuk ya Tuhan menyesuaikan, sehingga bangunan yang ada di tempat ini boleh menjadi kebanggaan ya Tuhan di sekeliling kami, di kota kami, di desa kami, bahkan ya Tuhan di RT ini. Kami menjadi gereja yang sangat-sangat ya Tuhan dikagumi, dan kami boleh berbangga karena Allah Tuhan kami yang menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, banyak hal yang tiada sempat kami sampaikan, tetapi satu hal kami tahu Tuhan akan pakai kami, terutama buat kamu-damu ya Tuhan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan menolong sehingga di ke depan kami menjadi negara, menjadi desa, menjadi gereja Tuhan di tempat ini yang sungguh-sungguh dikagumi oleh semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kami pulang, mari kita serahkan semua doa-doa kami, berkat-berkat yang kami terima, kiranya itu juga akan dinikmati oleh semua orang. Kasih kita menjadi kasih yang sungguh-sungguh dinikmati oleh semua orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat tangan kami bersama-sama menyerahkan diri sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan akan senantiasa menjagaimu, melindungimu, bahkan memberi kesehatan. Terima kasih Bapak. Demikian juga saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan akan senantiasa memberkatimu, keluar masukmu, kesehatanmu, anak cucu, semua keluargamu diberkati Tuhan. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, demikian juga dari gereja ini, pasti akan berhasil. Sebab itu mari kita bersama-sama menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa. Demikian juga hidup damai sejahtera hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Tuhan memberkati.